Sini. Kita mau protes. Jadi, Anda tahu Al-Ghazali? Anaknya Dani Dewa tahu? Dani tahu? Saya benci banget sama dia. Bukan Dani Dewa, Dani tetangga gue. Saya lagi bingung. Kalau undang Al, itu yang wanita-wanita histeris. Teriak-teriak, woi, kenapa kalau ngeliat Anu nggak ada yang histeris? Yang tadi histeris udah dibawa ambulan, Mas. Kejang-kejang tadi lihat saya. Syok, bukan histeris, syok. Apa bedanya Al sama Anu? Apa bedanya? Apa bedanya? Sama-sama. Sama apanya? Manusia. Iya benar. Bedanya cuma dikit. Apa? Saya nggak punya kelebihan. Dia lebih semua. Tapi sekarang ada idola baru katanya. Jadi ini idola, bukan lu. Idola remaja katanya ganteng. Bukan saya. Ganteng tuh relatif. Lu teh musibah. Katanya ganteng. Muda. Anak artis. Pokoknya ini bakal heboh kalau anak-anak muda perempuan pada lihat pada heboh katanya. Ini adalah putra dari Tamara Blazinski dan Teguh Rafli. Ini adalah Teguh Rasya. Coba dijemput. Dijemput. Rasya, ya Rasya. Rasya. Apa bedanya apa? Apa bedanya? Apa bedanya coba? Gigi. Giginya kenapa? Panjang. Apa? Offset. Giginya offset. Giginya offset, men. Pemain bola offset. Tinggi coba liatin. Tinggi. Saya kalau sama ini jadi binan jadinya Mas saya, Mas. Oh, lu juga suka ya? Iya. Lu juga suka? Perut sama six pack. Saya one pack, Mas. One pack. Gelondongan Jadi Anda aja. lebih suka siapa? Anu atau Rasya? Yalah, nenek-nenek juga tahu. Tepuk tangan dulu kalau gitu buat Rasya. Oke. Rasya, silakan duduk. Rasya, kamu nih katanya lagi terkenal sekali karena foto-foto kamu yang ada di Instagram. Ya, lo suka mainan Instagram ya? Suka mainan Instagram. Kita punya foto-fotonya di Instagram. Nah, ini dia terkenal karena foto-foto di Instagram katanya ganteng, katanya. Gue lihat biasa aja padahal. Oh, masih gantengan saya. Coba lihat dulu. Usianya berapa? 15. Oh, 15 tahun. 15 tahun. Oh, ini Rasya tuh lihat. Tampang galau. Nah, tuh ya Anda lihat ini. Tadi di mana jembatan Fluid? Iya. Di Beijing. Oh, di Beijing. Tadi di Beijing, oke. Terus Anda banyak anak-anak muda sekarang mengidolakan Rasya. Gimana rasanya lu umur 15 tahun diidolakan sama anak-anak muda, wanita-wanita? Seneng nggak? Senang, yang pasti senang sih. Cuma nggak nyangka maksudnya bisa sampai segitunya. Ya. Emang pada ngomong apa sih kalau ngeliat kamu Instagram pada nulis apa? Banyak komen-komennya. Yang bagus, yang bagus. Ganteng sih paling gitu-gitu aja. Ganteng? Sih. Tapi nggak ngerasa ganteng sih sebenarnya. Nggak ngerasa ganteng? Oh, dia aja nggak ngerasa ganteng. Kenapa kita berdua ngerasa ganteng? Terus ada yang ngatain jelek nggak? Ada pasti beberapa ada. Apa? Kalau ngatain kamu ngomongnya apa? Jelek, jangan sok ganteng gini-gini. Jangan sok ganteng. Oh, kalau menurut Anda yang di sini ganteng apa enggak? Maaf yang bapak-bapak kenapa ikutan teriak ganteng barusan? Rasya sekarang nih udah jadi artis atau belum sih? Main sinetron, film? Belum. Nyanyi? Belum. Terus kamu kerjanya apa? Sekolah? Sekolah, terus ada bisnis. Ada bisnis? Ada bisnis. Umur 15 tahun ada bisnis? Ada. Bisnis apa? Bisnis HP, toko HP, bikin kayak gadget gitu, toko gadget. Hah? Lu jualan handphone? Enggak, iya. Jualan handphone? Iya, gitu. Itu kerjaan gue. Gue jualan handphone. Lu kalau jualan handphone lu ada di sana nggak? Ada, kadang-kadang ada. Pantes toko gue nggak laku. Kamu kadang-kadang ngelayanin juga? Kadang-kadang ya. Orang beli karena handphonenya apa beli cuma liatin kamu doang? Gara-gara handphonenya pasti. Gak beli jualan di mana? Jualan di mana? Di ITC.
Di ITC mana? ITC Fatmawati. Oh di ITC Fatmawati jauh, saya di Ratu Plaza jauh. Kita kongsian aja gimana, mau nggak? Oh boleh. Jadi sekali-kali ngeliatin toko saya juga. Tapi beneran dia nih jualan gadget ya, jualan gadget dan kadang-kadang di sana dan kita punya rekamannya toko handphonenya Rasya. Coba kasih lihat toko handphone Rasya seperti apa di ITC Fatmawati. Ini adalah toko handphonenya Rasya yang belum ada. Anda bayangkan gimana tersisanya hidup saya kan? Tadi bilang udah kok ya, sekarang udah. Nah terus Anda jualan handphone, ada yang kenalin nggak kalau Anda ini anaknya artis? Ada. Ada. Kalau mereka kenalin biasanya ngomongnya apa? Anaknya Tamara ya gitu. Anaknya Tamara. Terus kamu bilangnya apa? Iya. Iya. Terus dapat diskon orangnya? Enggak. Enggak. Kamu ngapain jualan handphone? Kamu kan anaknya artis, bisa main sinetron, nanti bisa terkenal. Ngapain jualan handphone? Handphone untungnya cuma gocap. Enggak, gara-gara dari dulu emang paling demen yang namanya gadget kan, terutama handphone sebenarnya. Terutama handphone. Oh, daripada beli terus mendingan kita jual. Ya, sama saya juga waktu itu begitu. Daripada saya juga dulu suka gadget. Daripada saya beli ditipu orang, mending saya nipu orang saya jual. Gak laku sekarang akhirnya toko saya. Terus kamu selain jualan handphone, kamu sekolah. Berarti habis sekolah terus jualan handphone? Iya. Setiap hari? Enggak setiap hari. Kalau misalnya ada orang-orang pengen lihat kamu di mana, di toko handphone? Di toko handphone langsung. Namanya apa? Coba dipromoin aja namanya. Namanya Gadget Corner. Gadget Corner di ITC Fatmawati lantai 1. Di ITC Fatmawati lantai 1. Lantai 1. Saya punya toko di Ratu Plaza namanya Fosfor lantai 3B. Saya akan berikan diskon lebih murah dibandingkan toko dia. Tapi rame nggak toko? Ini kan baru trial gitu kan. Maksudnya belum resmi buka. Jadi cuma lagi percobaan. Ya ada beberapa orang yang datang ke situ. Cuma maksudnya belum yang banyak-banyak. Kan kalau pelanggan kadang-kadang rewel tuh. Saya ngalamin. Kalau rewel kamu bisa nanganin? Bisa. Nah terus kalau kamu buka handphone nih, modalnya modal siapa awal? Modal papa. Modal papa. Berarti papa juga suka ke sana? Nggak jarang. Tapi kan habisnya akhirnya juga harus Rasya balikin kan uang modalnya. Ya bisa baru boleh pakai uang, maksudnya boleh puterin uang lagi habis itu. Oke, tapi jadi dipinjamkan modal untuk dikembalikan, Iya, baru nanti uangnya jadi uang kamu ya, Iya. baru usaha. Oke, luar biasa. Dari kecil usia 15 tahun tapi otaknya sudah otak bisnis. Nah, saya punya juga teman rahasia, mudah-mudahan berteman, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini adalah anak artis lainnya yang mulai terkenal sekarang karena main sinetron deh, main sinetron. Ini adalah putra dari Vena Melinda dan Ivan Fadila. Ini adalah Verrell Bramasta. Lu masuk lagi, coba. Coba. Masuk lagi. Maaf, yang serem apanya? Kenapa teriak-teriak, kenapa? Ganteng! Coba lagi. Lagi. Lu ngeliatin nggak bapak-bapak di sono ngiler? Oh ada juga ya Bapak? Ada juga. Silakan dulu. Verrell ya. Kalau Verrell, kamu udah main sinetron dong? Kata siapa? Katanya udah main sinetron kan? Udah main sinetron. Udah. Wah baca pikiran deh. Udah kan? Udah. Belum kasih tahu siapa. Udah nonton filmnya? Belum tayang. Belum tayang. Berarti belum. Selain sinetron apa lagi? Lagi sibuk UN aja sih, persiapan mau ujian nasional kan. Terus juga mau kuliah segala macam. Jadi emang sekolah sama itu sinetron. Sama sinetron. Umur berapa? 17. Umur 17 tahun. Aduh, mudah-mudahan sekali ya. 1 15 tahun, 1 17 tahun. No, umur berapa, No? 18 tahun. 18 tahun? 1862 lahirnya Mas. Umur 17 tahun. Berarti sekarang masih apa? Kuliah sekolah? SMA kelas 3. SMA kelas 3, berarti mau kuliah ya? Iya. Mau kuliah nanti lanjutin apa? Magic ada nggak?
Oh ada. Biar kayak Mas Denny. Ada. Nanti kita berdua ke Hogwarts Oh ya. iya, boleh ya. Oh, oke, siap. Tapi apa akademisnya apa kira-kira? Mungkin lebih ke IPS kali. Lebih ke IPS? Bisnis atau marketing, hukum. Hukum. Oke. Nah Anda dikatakan sebagai salah satu idola remaja. Masa sih? Ya. Bener ya? Oh, baik banget. Gimana rasanya? Tadi saya udah nanya sama Rasya. Emang iya, Pak? Iya, itu tadi Anda keluar diteriakin kayak maling. Rasanya seneng banget lah, orang ternyata appreciate dan seneng sama kita, padahal kita juga nggak kenal sama mereka dan kita nggak ada utang apa-apa sama mereka, baik aja nggak pernah, tapi mereka udah baik dulu sama kita, rasanya grateful banget, appreciate banget. Oke. Tapi ada sisi negatifnya nggak kalau begitu? Iya, kayak tadi kan menuju ke sini macet banget ya, makanya baru nyampe itu di jalan pada komen mana sih, pada agak ngeganggu juga kadang-kadang ya. Jadi privacy hilang. Iya, karena di mana-mana padahal udah macet, udah stres tuh. Jadi kadang-kadang itu aja palingan. Oke, jadi itu pasti ya ada privacy yang hilang, tapi ada keuntungan-keuntungan juga yang didapatkan ya. Oke, inilah dia kedua anak muda yang malam hari ini akan kita tanya-tanya tentang kehidupannya ya. Rasya dan Feral, dua anak muda yang sekarang menjadi katanya idola anak-anak remaja. Dan setelah ini kita akan mendengarkan Rasya akan nyanyi dan Feral akan bermain piano. Hah? Oke. Rasya nyanyi, Feral bermain piano. Anda romantis sekali berdua. Ada yang salah kayaknya ini. Tapi kita akan lihat kebolehan mereka berdua selain satu ini. Yan Marman tetap di hitam. Dan saat ini kita masuk ke dalam segmen Tanya Ustadz Wijayanto. Dikarenakan Ustadz Wijayanto sedang sembelit, maka saya akan menggantikan Ustadz untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Ustadznya gitu, karena Ustadz Wijayanto agak-agak minder kalau bintang tamunya lebih ganteng daripada beliau. Makanya Ustadz tidak mau keluar dari tadi. Saya sudah nggak tahu mau ngomong apa sebenarnya sekarang, karena Ustadznya nggak keluar-keluar dari tadi. Ini beneran kagak keluar ya? Ya, Ustadz, oh tulis. Ustadz Wijayanto. Silakan Ustadz. Ulang lagi. Luar biasa. Kok beda banget sama yang sana tadi? Bukan, sana baunya parfum, sini kok balsem. Emang saya mayat di balsem. Ustadz, kita sudah punya pertanyaan-pertanyaan dari Twitter masuk ke kita. Tapi jangan nyinggung keluarga, karena saya paling sensitif. Jadi saya tadi lihat yang segmen sebelumnya, kalau sudah lihat hubungan anak dengan bapak itu, saya paling tidak tahan. Oh, kenapa sudah Ustadz? Ingat. Enggak usah diingat. Kangen sama anak ya? Iya, saya terus terang kalau sudah gitu homesick banget dan maafkan ayah anak saya. Nggak usah diteruskan, gak enak. Saya nggak mau mengulang yang kedua kali saya harus nangis-nangis di hitam putih. Tapi Ustadz itu luar biasa, waktu itu diundang dengan anaknya, terus tanya kangen nggak, terus anaknya menjawabkan iya papa seringan di rumah dong. Lalu Ustadz mengeluarkan air mata pada saat itu. Mungkin Ustadz kalau anak-anaknya lagi nonton mau disampaikan sesuatu Ustadz. Enggak usah, jangan. Saya nggak tahan terus terang, dan anak maaf kalau ayah masih jadi Bang Toyib sekarang. Mama juga minta maaf saya kalau selama ini masih jadi jable. Enggak, saya mau teruskan. Saya enggak mau berlarut-larut kesian. Oke, baik. Saya tahan dengan siapapun, tapi tidak tahan dengan anak terus terang. Wah, ini hari ini episode-nya memang luar biasa ya, ternyata ya, anak dan keluarga ayah dan sebagainya. Oke, kita punya pertanyaan langsung untuk Ustadz, kita bisa tayangkan di sini. Yang pertama, Ustadz, cara ngilangin mantan gimana? Hah? Maksudnya gimana? Maksud lo apa cara ngilangin mantan? Ya, dikasih apa ya? Dibunuh kali ya. Maksudnya dihilangin mungkin ingatannya. Ingatannya. Ya, jadi pertama, orang itu punya asas di dalam Islam itu ada afdoliyah. Cari sisi-sisi baiknya. Jadi karena begini, di dalam hidup ini pasti tidak semua orang mendapatkan semua yang dicita-citakan. Kalau semua orang mendapatkan apa yang dicita-citakan, maka tidak ada kehidupan. Yang pengen jadi, mohon maaf,
saya bukan untuk dibunuh, maksud saya dibunuh memorinya itu. Jadi bukan dibunuh, artinya membunuh memori itu. Memori supaya iya, lupa. bunuh nanti betul. dikira saya orang. Nggak mungkin, Ustadz kok nggak mungkin. Iya, kalau host itu mungkin, tapi kalau ini enggak ya. Enggak, maksud saya memori itu bisa dibunuh dengan cara apa? Karena setiap orang tidak mungkin mendapatkan apa saja yang dia inginkan. Karena kalau semua mendapatkan apa yang dicita-citakan, maka tidak ada kehidupan di dunia ini. Betul. Semua mau jadi presiden. Oh, nggak jadi. Makanya presidennya dari mulai Roma Irama, dari mulai Farhad, dari mulai semuanya kacau. Tadi teman Ustadz ya, Farhad itu. Alah, dulu juga sama dia aja kok marah. Oke, yang kedua pasti ada hikmah. Jadi mending sekarang putus daripada besok sudah terlanjur berjalan jauh kemudian putus. Karena Allah tahu yang terbaik. Artinya kadang-kadang apa yang kita lihat baik kita senangi tetapi tidak baik bagi kita. Ayatnya jelas, anta asa antuhibu syai'a wa huwa syarrul lakum wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu senang sesuatu padahal itu tidak baik. Dan boleh jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik bagi sama kamu. seperti obat biasanya Iya, pahit tapi iya. baik kalau Iya. makan permen terus batuk tapi enak gitu Iya, ya. sama Oke. dengan anak. Anak kalau sakit itu kalau ditanya pilih ke rumah sakit apa pilih piknik? Tentu pilih piknik. Pilih obat apa pilih Permen. es krim? Es Maka krim. semua es krim. Insya Allah dalam 3 hari anak kita bilahi taufik wal hidayah. Insya Allah innalillah. Iya. Jadi diperlukan orang itu pasti ada sesuatu yang tidak. Jadi saya putus dengan dia ada baik. Yin yang ada Iya. ada keseimbangan. Iya betul. Ada Jadi keseimbangan. Oke. tidak semua. Baik. Dulu mahasiswi yang senang sama saya itu banyak sekali. Enggak, kalau semua terkabul masa istri saya 200 kan susah sekali. Dulu. Before sama after. Dulu ya kan. Agak cocok lah kalau rasa dengan saya. Before Oke. sama after. Kalau dengan Bang Deddy kan musibah sedikit. Ya. Saya ini salahnya apa ya? Bukan salah apa-apa, saya hanya bicara fakta. Iya, Jangan fakta, tersinggung, ya. fakta. Tapi tersinggung saya. Oh, jangan tersinggung, biasa saja. Oh, gitu aja tersinggung. Memang kadang-kadang kenyataan itu pahit dirasakan sekali lagi. Jadi enggak tenang aja sudah, fakta aja. Intinya adalah bagaimana saya ingin barangkali kalau memang ada sesuatu yang tidak baik atau tidak sesuai dengan keinginan kita, cari saja hikmahnya. Itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Iya. Oke, baik. Kita Yuk. pertanyaan selanjutnya. Coba kita lihat pertanyaan selanjutnya. Tadi ada yang bertanya, kalau nggak salah surga ada di telapak kaki ibu, kenapa nggak di telapak kaki ayah gitu? Ya. Ada ngeliatin foto Anda sendiri, latar Ustaz? belakangnya. Ini saya nggak tahu kenapa take-nya yang pas itu, pas saya mangap gitu. Padahal banyak yang Banyak yang lain? Iya, angel skin yang lain lebih baik. Kenapa ngambilnya itu? Ini ganti aja tim kreatifnya juga. Ini. Oke, jadi pertanyaannya adalah Surga katanya di telapak kaki ibu, kenapa nggak di telapak pertama kaki ayah? itu adalah satu pesan moral bahwa orang harus menghargai seorang ibu. Kedua, bahwa mohon maaf, hadis itu untuk bapak-bapak, bukan untuk ibu-ibu. Jadi untuk bapak dan anak-anak supaya mengetahui bahwa ibu itu punya peran penting. Jadi jangan dipakai untuk ibu, surga di bawah telapak kaki ibu. Terus ibu-ibu pengen lihat surga, ini surganya. Tidak, bukan begitu. Ungkapan tuh Iya, ya. ungkapan. Yang berikutnya adalah bagaimana Islam menghargai sosok seorang ibu. Maka dalam bahasa Arab, ibu itu bahasa Arabnya umun. Maka dari kata umun itu, satu, umun bisa berarti imam. Maka tugas ibu mendidik anaknya jadi imam yang baik, pemimpin yang adil. Kedua, menjadi makmum, jadi umat. Maka tugas seorang ibu menjadi umat yang taat. Jadi itu tugas penting seorang wanita. Maka hargailah ibu. Oke. Tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada orang yang memuliakan wanita, dan tidak ada kehinaan yang lebih hina daripada orang yang menghinakan wanita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sangat memuliakan wanita. Oke, baik. Di sini Rasya dan Feral mau tanya juga, silakan Rasya, Feral. Ustadz, kan Iya. laki-laki itu kan wajib gitu kan sholat Jumat kan? Iya. Nah, tapi kalau misalnya mereka kayak terpaksa untuk meninggalkan kayak sholat Jumat itu gimana, Ustadz? Iya. Misalnya, nah ya, coba. Pertama bahwa wa idza amatukum bisain fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kamu itu diperintah dalam satu agama, maka harus dilakukan semaksimalnya.
maksimal memang karena dalam perjalanan di dalam pesawat nggak mungkin turun sholat Jumat dulu misalnya. Nah, itu namanya dalam musafir. Atau sakit yang sedang diinfus tidak mungkin bawa infus ke masjid, maka orang dalam musafir, orang dalam sakit itu diberi dispensasi, namanya rukhsah. Tapi kalau sibuk karena menjawab SMS itu tidak termasuk rukhsah. Hanya karena sibuk jualan gadget tadi, itu tidak termasuk. Ya. Syukurin kena. Iya. Saya setiap episode kena. Iya. Feral mau tanya silakan. Ya boleh. Iya. Aku boleh pertanyaan sendiri aja nggak? Boleh. Jadi kan katanya surga ada di telapak kaki ibu Iya, kan? betul. Tapi kalau surga seorang istri itu ada di telapak kaki suami kan? Iya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ibu kita lagi misalnya nih lagi berantem sama papa kita. Iya. Kalau kita misalnya ngebela yang benar tapi jatuhnya nanti jadi kurang ajar sama ibu tuh gimana hukum itu berlaku gitu loh? Ya, Misalnya. pertama itu harus dilihat kepada kalau ada bapak dan ibu bertengkar, anak tidak boleh memihak. Karena memusuhi ibu berarti juga membela bapak, memusuhi ibu, membela ibu, memusuhi bapak. Kalau Maka ada yang- biarkan kalau urusannya ada yang- jangan intervensi ya. Oke. Karena sering orang itu ibu bapaknya sudah tidur bareng tapi anaknya masih benci kepada orang tuanya. Maka tidak boleh intervensi yang pertama. Yang kedua, boleh meluruskan tapi di saat yang lain. Jadi sebetulnya mama yang keliru sebenarnya papa yang menurut saya itu di waktu yang lain, jangan pas itu. Apalagi itu pun dengan cara hikmah. Jangan nunjuk bapak tahu Fir'aun, ya tahu persis bapak ini ya seperti itu. Nah, ini namanya tidak hikmah. Nah, tidak hikmah. Jadi paling tidak kita dengan cara hikmah. Hikmah itu apa? Meluruskan sesuatu tidak harus merusaknya. Jadi misalnya Farel saya suruh matikan lampu, kalau Farel ambil batu dilempar, mati enggak lampunya? Mati. Mati, tapi tidak hikmah. Kalau hikmah dia harus cari di mana saklarnya. Itulah maka kalau mau menyampaikan pada ibu, menyampaikan pada bapak, tentu papa dan mama itu dalam konteks tertentu itu mungkin salah, tetapi harus dengan cara hikmah. Yaitu dengan cara yang bijak, di Momen waktu yang yang tepat, momen waktu yang yang tepat, dan tepat, sebagainya. bahasa yang tepat. Tapi saya menarik saya, tadi kan Ustadz mengatakan kadang-kadang bapak ibunya udah tidur sekamar, anaknya masih benci gitu ya. Iya. Sama seperti kalau misalnya anak kecil berantem, orang tuanya ikut-ikutan, anaknya udah baik kan orang tuanya yang berantem Nah, akhirnya. itu juga keliru. Itu jangan ceritakan pengalaman pribadi kepada saya. Maksud saya enggak, maksudnya tadi curhat apa gimana maksud saya? Ini saya luruskan, maksudnya jangan begitu. Kalau Anda yang ngomong kok bener, saya ngomong kan sama aja. Kenapa saya jadi salah kalau saya ngomong? Pada pernyataannya bukan pada orangnya. Jadi pernyataan tadi keliru kalau orang tua harus belain anak padahal anaknya sudah rukun. Itu persoalannya. Gitu. Itu dibaca dulu yang berikutnya ya. Ya, baik. Terima Iya. kasih banyak Ustaz Sama-sama, atas Mas masukannya. Dedi. Terima kasih, Mas yang Dedi. bisa Ya. menginspirasikan, bisa menjawab beberapa Subhanallah. pertanyaan tapi Iya. menyakitkan saya terima dengan baik. Oh, hati, tidak ada apa-apa. masalah. Nah, Nanti sudah doa-doanya akan terkabul. doa orang teraniaya didengar Tuhan Didengar katanya. Ya, Tuhan, amin. ya. Baik. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mengadakan audisi. Mencari pendamping. Ya. Seperti apa audisinya? Suasananya seperti apa? Siapa saja yang datang setelah Boleh yang satu saya ini? satu kalimat dulu untuk meluruskan karena saya tidak ingin fitnah berkepanjangan. Jadi minggu kemarin seolah-olah saya membenarkan bahwa berjilbab bagi seorang muslimah itu wajib. Tetapi kalau ada orang memilih untuk tidak jilbab, tidak sholat, itu pilihan dan dia harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan di akhirat. Jadi itu pilihan dia. Maka saya sekali lagi saya tidak pernah mengatakan bahwa orang muslimah itu harus dan wajib berjilbab. Perkara orang memilih yang lain kita nggak usah memberi judgement. Itu saja. Oke, Ya, jadi itu- supaya tidak jadi fitnah. Itu Ya. langsung hubungannya dengan Iya, urusan atas dengan ya. Allah. Dengan Jadi Allah bukan sendiri kita ya. menuduh dia surga neraka. Kita bukan panitianya. Jadi jangan sampai. Oke, baik kalau begitu. Kita lanjut lagi nanti. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate a road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
victim of your past. Hoping one day you'll make your dream last. But dreams come slow and then go so fast. You see you when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate a road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Ya, saya melihat Rasya nyanyi itu saya ternyanyi dengan almarhum Krisya. Lagunya bagus, suara bagus, mukanya lempeng. Iya kan? Tapi bagus. Boleh nggak senyum sekali aja? Gimana? Senyum sekali aja. Ini. Iya. Oh, bisa senyum juga ternyata dia. Ya, Vero, janji kita, ayo. Waduh, mau ngapain nih? Gini, lu main piano ya kan? Ini menentukan nasibnya Anu. Anu siapa? Ini Anu. Anu siapa? Anu dia. Mau lagu apa? Mau lagu apa, Du? Mau lagu apa? Sunda. Waduh. Lagu Sunda. Lagu pop. Ini anak muda. Lagu pop. Lagu pop apa ya? Popcorn kek. Oh ya, dikit ya coba. Apa nih judulnya dulu? Kalau mau yang romantik apa yang Romantis dong, romantis. Anu boleh di belakangnya kalau romantis? Oh ya ini aja, My Valentine. My Valentine. Oke, Vero, My Valentine. Sambil nyanyi atau kasih dikit. Mas ini nyanyi. Saya nggak hafal, kasih dikit, Vero. If there were no tears, no way to feel inside, I'd still feel for you. And even if the sun refused to shine, even if romance ran out of rhyme. Ya gitu lah, kira-kira. Oke, luar biasa, Vero. Gila kalau ada pemain piano kayak lu ya, tinggi, ganteng, main piano oke, nyanyi keren. Gak butuh orang-orang kayak begitu saya. Heran. Udah episode jalan 4 tahun, kagak ganti-ganti pemain piano. Apa sih bagusnya? Gak ada, Mas. Justru itu ya. Nah, saya dengar juga bahwa Anda berdua katanya rajin ke gym. Benar ya? Rasya, Feral juga. Lumayan sih. Lumayan. Kita punya foto mereka tidak pakai baju. Wah? Hah? Di dompet saya. Saya ambil ngomong apa terus nyesel barusan ngomong gitu. Tiap hari ke gym? Belakangan ini enggak sih. Karena Kenapa? syuting kan jadi enggak ada. Oh, lagi syuting. Sama, belakangan ini enggak. Lagi Fokus jualan- belajar. Fokus belajar. Oke. Terus belajar main piano dari kapan? Awalnya dipaksa sama mama kan suruh les. Dipaksa sama mama. Terus akhirnya lama-lama suka, cuman udah lama juga nggak main, makanya tadi masih agak gimana ya. Dari umur berapa? Dari 7 tahun. Dari 7 tahun. Iya, cuman udah lama berhenti. Udah lama berhenti. Nah, kalau Rasya sendiri? Nyanyi? Oh, kalau nyanyi emang nggak pernah dulu. Paling nyanyi di toilet aja sih sebenarnya. Pas lagi mandi gitu-gitu aja. Pantes muka lu lempeng ya. Itu nyanyi di toilet tuh waktu pup atau waktu Nah, gimana? pas mandi. Waktu mandi. Mandi. Waktu mandi. Oke. Nah, terus Rasya, kamu katanya gym sejak SMP? Iya. SMP akhir. SMP. Tujuannya apa? Waktu itu emang lagi gendut banget kan. Oh, pernah gendut banget? Pernah gendut banget. Berapa kilo? Waktu itu pas kelas 7 itu 50 berapa kilo.
dan waktu itu masih pendek banget gitu. Waktu itu kamu jangan ngomong pendek, nanti ada yang tersinggung. Oh iya, sorry. Ya kan? Terus akhirnya turun kah? Turun waktu itu dalam sebulan turun 12 kilo. Tuh ini lagi berenang. Ya coba kasih lihat fotonya Anu dong. Dia ada perbandingan gitu, terawat dan tidak terawat tuh biar ada perbandingan gitu. Terus akhirnya turun kah? Turun dari berapa waktu itu, pokoknya sebulan 12 kilo. Sebulan 12 kilo. OCD. Iya, waktu itu ngikutin gitu pas OCD puasa juga. bisa. Pas puasa, kebetulan pas puasa. Tapi yang penting kalau diet tuh niat ya. Kalau niat pasti bisa. Lo pernah gemuk gak? Oh gemuk banget dulu, obesitas malah. Serius? Iya. Iya dulu sampai apa namanya? Ini serius? Iya serius. Berat berapa? Dulu dari SMP tuh baru mulai kurus SMP akhir. Kelas 3. Dulu ya obesitas banget sampai Obesitas tuh berarti berat banget loh. Iya. Besar sekali. Tinggi waktu itu 150, berarti 65. Tinggi 150, berat 65. Iya. Waduh, itu kayak talenan beras. Emang dulu beda lah. Buntet banget, terus lama-lama makin meninggi, makin kurus, akhirnya mulai ada motivasi untuk lebih sering Nah, olahraga. lu kurus sendiri karena makin meninggi makin kurus atau memang karena olahraga juga? Awalnya gara-gara mulai meninggi, udah mulai kurus dikit. Nah, terus habis itu udah mulai ada motivasi, akhirnya dari situ mulai sering olahraga basket sih. Mulai sering olahraga basket. Akhirnya kalau sekarang tinggi berapa, berat berapa? Tinggi berapa ya? Nggak tahu deh. Berat tapi masih BMI-nya masih di bawah. Oh masih, pokoknya masih aman lah ya. Oke. Kalau Rasya tuh dulu gendut katanya, kan tadi udah bilang waktu kelas 7 ya, masih gemuk sampai badannya bisa six pack seperti itu. Coba kita lihat, Masya Allah. Nah, itu yang before afternya. Nah, Anda lihat ya, before afternya itu berarti turun sekitar 12 kilo atau lebih. 12 kilo lebih, kan waktu pas sebulan itu aja 12 kilo. Habis itu turun-turun lagi. Lebih dari 12 kilo. Itu umur berapa tuh? Itu yang pas itu nggak inget. Ini kayaknya udah kurusan tuh before-nya. Tadi yang pertama lebih gemuk lagi ya? Nggak, itu sebelumnya. Waktu itu emang dulu kurus banget pas masih kecil banget. Oh ini sebelumnya, terus gemuk, akhirnya jadi gemuk. Akhir-akhir kelas 5-6 gitu. Kelas 5, kelas 6 jadi gemuk. Itu berarti berapa tahun yang lalu? Sekitar waktu itu 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu? 3 tahun. Oke, 3-4 tahun yang lalu. Oke. Kalau Feral sendiri makanan dijaga nggak? Belakangan ini ya. Belakangan ini Karena ya? udah jarang nge-gym, tapi biasanya sih apa aja dimakan. Gue mau nanya, lu udah punya pacar belum? Belum. Hah? Belum. Kena beneran? Iya. Mana ada cowok ganteng, muka keren, badan bagus, nggak punya pacar, ada yang aneh loh. Enggak, lagi nyari soalnya. Lagi nyari sekarang. Oh lagi nyari, Iya. oh, tipenya seperti apa? Mungkin ada ibu-ibu yang suka. Tipenya seperti apa tipenya? Yang itu tuh yang jilbab merah. Yang jilbab merah nih, luar biasa. Yang jilbab merah, Bu, wah. Ini, Ibu. Feral, Iya. Feral, maaf, mak aja kagak mau sama lu katanya. Oh. Iya makanya single nggak ada pacar. Oh, katanya baru putus. Siapa? Katanya baru putus. Siapa? Bener nggak? Baru putus dia. Saya sahabat dengan dia. Kita pernah pergi ke pulau ya. Oh iya kita Berdua pernah ya? bareng. Berdua doang. Ngapain berdua sama gua di pulau? Tapi saya juga punya Feral foto dengan six pack-nya. Hah? Wah, coba kita kasih lihat foto Feral dengan six pack-nya. Lu ngapain? Lagi aduh. Wah. Nggak yang six pack temennya tuh. Ini di mana nih? Di kolam renang, di rumah. Di rumah? Iya, rumah temen. Oke. Ini memang berarti latihan terus tiap hari sampai kayak begini. Enggak sih, paling 3-4 kali. Ini yang fotoin siapa ya? Pembantunya. Pembantunya teman. Anda memang sengaja diet bentuk badan untuk pembantunya gitu atau gimana? Enggak, lagi iseng-iseng aja lagi sama temen kan gila-gilaan, terus ya udahlah iseng nyoba gitu. Oke, Mumpung lagi bagus kelihatan. Kamu lagi bagus, saya keren banget ya badannya ya, bagus banget loh, luar biasa loh. Ini susah loh, badan seperti itu tuh susah dapetinnya. Rasya, kalau Rasya udah punya pacar belum? Belum. Lagi Belum? nyari yang pas. Lagi nyari yang pas. Kriterianya seperti apa? Mungkin kalau tadi katanya Feral yang hijab merah, nah mungkin kalau Rasya yang kumis putih atau Yang kuning kayaknya tuh, yang kuning di atas. Oh ya gitu ya? Ah,
Oh, yang kuning cuma satu. Langsung stroke. Oke. Tapi memang apa? Memang rahasia belum mau pacaran atau gimana? Mau sih, cuma belum dapet. Udah pernah pacaran dong? Udah sekali doang. Sekali, oke. Coba saya sudah punya ini toko gadgetnya Rasya. Tadi maaf ada kesalahan teknis, tapi kita sudah punya sekarang. Kita lihat dulu Rasya dan toko gadgetnya di TC Fatmawati. Coba. Halo pemirsa Hitam Putih, saya Rasya. Sekarang mumpung saya ada di toko gadget saya, ayo kita lihat yuk. Nah, ini dia gadget corner namanya. Di sini sih Rasya udah buka kurang lebih sebulan. Fokusnya lebih ke HP sih sebenarnya. Cuma jual juga kayak tablet gitu-gitu. Waktu sekolah juga maksudnya abis pulang sekolah, biasanya sih hari Selasa, Kamis gitu-gitu kesini datang ngecek barang, kadang-kadang juga ngelayanin pelanggan gitu aja sih sebenarnya. Ini charger buat mobil ya? Iya, mau lihat. Ya, boleh. Pasnya berapa mas? Ya, 190 deh. 190. Iya. Boleh. Boleh. Satu ya? Makasih ya mas ya. Keren. Saya suka banget tuh ngeliat kamu dagang di sana, apalagi waktu tawar-tawaran sampai ngusap-ngusap muka stres ya. Biasanya agak malu kalau orang nawar ya dikasihnya ya. Oke. Nah ini Rasya tadi kan Rasya bilang bahwa ini didukung sama papa ya. Berarti Rasya sendiri dekat sekali dengan ayah. Iya, dekat banget. Dekat banget. Banget. Nah ini menarik nih karena saya punya anak satu kan, anak saya tuh juga dekat banget sama saya. Dia tidur harus sama saya gitu ya. Kalau nggak ada saya, kadang-kadang gusar sendiri gitu. Sampai segitunya Rasya? Iya sih emang kayak nggak bisa gitu kalau misalnya nggak sama papa gitu. Harus deket. Apa yang membuat itu? Nggak tahu, emang dari kecil pasti selalu kayak gitu, selalu sama papa gitu. Dari kecil selalu seperti itu? Iya. Oke. Tapi Rasya sendiri ketika dekat dengan ayah itu memang setiap hari atau kadang-kadang kangen, kadang-kadang enggak? Setiap hari pasti. Setiap hari. Nah, konsultasi bisnis juga dengan ayah? Iya, pasti dia selalu ngasih tips. Oke, apa artinya ayah buat Rasya? Segalanya sih. Segalanya. Luar biasa ya. Ini bangga sekali, pasti menjadi ayah pasti bangga sekali. Dengan mama gimana? Mama juga deket sih, sekarang masih komunikasi ada Masih komunikasi, tapi memang lebih dekat dengan ayah ya, lebih dekat dengan ayah. Apa dia itu apanya kamu? Apa? Hero kah atau apa? Hero, ya sebenarnya hero. Ya dia pokoknya dia yang membimbing Rasya dari dulu kecil. Dia membimbing Rasya dari kecil dulu. Oke. Ini ayah kan pasti nonton nih. Kalau ayah nonton, ada yang mau disampaikan buat ayah? Paling makasih aja buat semua pelajaran yang dikasih sama papa. Rasya hargain ya, bener-bener Rasya nggak tahu, Rasya nggak bisa balas dengan apa. Rasya cuma bisa makasih, berterima kasih aja sama papa. Ya udah gitu aja. You love him so much ya? Buat ibu mungkin, buat ibu. Buat mama ya take care aja di Bali. Take care di Bali. Oke. Kalau Vera sendiri gimana Vera? Kenapa? Kayaknya tadi mendengarkan itu agak-agak tersentuh barusan. Iya, karena emang bener banget sih, aku ngerti banget yang dia maksud gimana. Karena emang kalau buat aku, papaku sendiri tuh selama ini aku mungkin gak nyadar betapa pentingnya seorang papa tuh. Banyak banget yang dia udah lakuin buat aku, dan karena kita udah terbiasa dengan ada papa di situ, jadi kadang-kadang kita tuh we take him for granted gitu loh. Jadi kita sia-siakan keberadaannya, dan ya itu aja, aku cuman pengen berterima kasih aja sama papa, sama banget kayak Rasya. Lebih dekat dengan ayah? Setahun belakangan ini ya. Setahun belakangan ini ya? Iya. Oke, tapi dengan ibu oke ya masalahnya?
Oke juga sih, masih komunikasi. Masih komunikasi juga, oke. Kalau buat Vero, ayah itu apa? Apanya kamu? Ayah itu mungkin melampaui semuanya. Kalau dibilang hero, iya bener. Cuman menurut aku seorang ayah itu lebih dari itu. Karena dia itu adalah segalanya. Dan nggak ada kata-kata yang bisa mendekati untuk menjelaskan betapa pentingnya arti seorang ayah untuk aku. Kamu berdua nggak malu ngomong begini? Justru kalau kita berani ngakuin ini, itu baru namanya cowok. Kan biasanya ada orang yang maksudnya wah ini malu dan sebagainya. Maksudnya kan ayah kita nggak gengsi kan dari apa kita kecil dia gendong kemana-mana, dia sacrifice segala, dia nggak malu kan, buktinya kenapa kita harus malu? Kenapa harus malu? Mungkin ada yang mau disampaikan buat ayah? Cuman makasih aja Pak untuk semuanya. Aku tahu Papa lagi di luar kota sekarang. Papa jaga kesehatan dan aku bakal sebisa mungkin jagain Atalah dan rumah semua di sini. Papa kerja aja yang benar dan nanti kalau ini semua udah selesai kita liburan bareng ya Pak. I love you Pak. Untuk ibu mungkin. Untuk Mama, meskipun kita udah jarang ketemu lagi, cuman sampai kapanpun Mama adalah ibu yang terbaik untuk aku dan aku juga sayang sama Mama sampai kapanpun itu. Oh. Luar biasa, saya senang sekali dengar kamu mengatakan justru kalau kita berani mengakui hal tersebut tanpa ada rasa malu, itu baru namanya cowok ya. Oke, luar biasa, Anda berdua luar biasa. Dan setelah ini kita akan mendengarkan, saya ada Ustadz Wijayanto di sini akan membacakan pertanyaan dari Twitter yang diberikan pada kita dengan hashtag Tanya Ustadz. Dan setelah itu kita akan kembali lagi nanti. Setelah satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam. Abang mau nyanyi ya, judulnya Terminal Kampung Rambutan. Ini lagu abang ini ya, ruhnya ya, adanya di kur. Tanpa kur, gak enak. Abang minta ya, dengan hormat tolong bantu kur ya, dikit aja ya, dikit ya. Semuanya ya, abang ajarin. Kur ya. Cururut, cururut, curururut. Nying, 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 nying. Semuanya ya. Cururut, cururut, curururut. Nying, 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 nying. Agak monyong. Cururut, cururut, curururut. Nying, 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 nying. Cukup, stop. Sejuta kenangan, sejuta catatan, nostalgia terminal kampung rambutan. Malam minggu pulang kampung berebutan, jumpa gadis Bahenol asli Pacitan. Wajahnya rupawan bikin geregetan, adu mak bodinya hai ombak lautan. Siang malam selalu jadi ingatan, terbayang-bayang senyum manis neng Intan. Di Jakarta indekos di Cililitan, usahanya wira swasta perabotan. Di kredit sampai ke sopir angkutan, sudah terkenal hingga Mampang Perapatan. Malam Jumat aku diundang hajatan, perkawinan temannya di kampung hutan. Dia dandan keren banget mirip mantan pacarku yang dulu cewek Kalimantan. Neng Intan, cintaku tidak karatan. Neng Intan ya. Neng Intan, cintaku dijamin kontan. Neng Intan, abang rela jumpalitan. Neng Intan, asal bisa gelendotan. Kur lagi ya semuanya ya. Cururut, cururut, curururut. Nying, 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 nying. Agak monyong ya. Cururut, cururut, curururut. Nying, 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 nying. Masih kurang monyong. Cururut, cururut, curururut. Nying, 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 nying. Lebih monyong lagi. Cururut, cururut, curururut. Nying, 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 nying. Oke. Ini
adalah, kenalkan dulu ya, ini adalah Pak Gembok. Nah, Pak, kenapa namanya Pak Gembok? Karena dari atas badan ke topi sampai baju sampai celana semuanya banyak gemboknya. Aduh, ini lupa dibawa sebagai pakai saya ini. Soalnya pakai ini ini. Pakai kacamata soalnya tariknya gini kok. Iya. Oh iya, bagus banget sih lo. Oh iya. Pak Gembok. Nah, Pak Gembok ini adalah salah satu peserta audisi kemarin yang mau menjadi pendamping saya di Hitam Putih. Beliau ini adalah seorang pengamen jalanan ya, Pak? Iya. Ya. Kenapa Anda mau mendampingi saya? Saya kan mencari seorang wanita cantik yang bisa mendampingi saya. Kenapa Anda yang datang? Nah, justru itu saya nggak tahu tiba-tiba kok saya mau ke apa Hitam Putih peran saya kan. Tak datang kemari katanya, loh ini Mas Dedi nyari apa pendamping loh. Mas Gembok bisa nggak? Saya bilang nggak bisa Mbak. Nanti saya ajarin. Oh mau kalau saya ajarin. Mau. Jadi mau gitu ya? Mau lah. Oh, oke. Ini Pak, tepuk tangan dulu untuk Pak Gembok. Pak, silakan dulu Pak, sebentar Pak. Nah, dan Pak Gembok ini juga sejarahnya banyak banget. Ini beneran ini dari salah satu peserta yang mengikuti kemarin ada audisi Ustadz. Iya. Ada audisi dan Pak Gembok datang. Terus Pas ternyata banget ya. Allah itu kalau mencarikan jodoh itu pas banget. Di luar biasa. saya tahu ini larinya Pak Gembok gendrong gitu kan. Enggak, maksudnya biar dunia itu lengkap gitu loh. Ah, Ya. maksudnya? Jadi kan berpasang-pasangan dunia ini. Iya. Jadi ada siang, ada malam. Ada laki, ada perempuan. Terus? Diteruskan sendiri lah. Ya kan hostnya Mas Edi. Iya, ada botak, ada gondrong gitu ya. Terserah yang meneruskan sendiri, nanti saya disalahkan lagi. Iya. Benar. Tapi pas. Saya nggak mau terusin. Alhamdulillah, alhamdulillah, iya. Tapi Pak Gembok, kenapa ini apa sih Gembok semua nih? Tujuannya apa sih? Ya jadi dulu tahun 89 ya. Saya kan selalu apa ngasih lagu ke produser. Tapi produser kayaknya saya nggak dipandang gitu. Tiba-tiba saya dapat ide. Waktu saya nongkrong di pohon tuh, di bawah pohon, saya punya sepatu Apri kayaknya. Sepatu ini kalau tak pasang gembok kayaknya antik nih. Saya pasang gembok kan, pakai. Wih, keren juga. Sekalian aja udah celana digembokin, jaket digembokin, topi digembok. Udah jalan ke produser. Jalan bos, lagu. Tadinya. Dan pandang saya, tiba-tiba saya direkam hari itu juga. Gitu dengan bergembok begini. Akhirnya ada rekamannya? Tahun? Langsung direkam. Tahun berapa itu? Tahun 89. Tahun 89. Laku rekamannya? Rekamannya ya lumayan. Lumayan. Nah, tapi ini adalah seorang pengamen jalanan yang katanya rajin sholat dan selalu ngajak sholat orang lain. Dan pernah juga diundang ke istana ya, betul? Iya. Ceritanya gimana tuh? Waktu itu tahun 86 ya. Saya kan ngamen di apa? Di rumah makan Cipto, di pinggir jalan. Nah saya kan tahu kalau Pak Harto main golf tuh, almarhum Pak Harto, hari Senin, Rabu, Jumat. Nah kebetulan waktu itu Presiden Soeharto itu pas mau pulang tuh. Jadi pas lewat di pinggir pasar tempat saya ngamen, macet habis hujan. Teman-teman saya, Pak Harto lewat. Hormat. Anak-anak tak suruh hormat, saya sendiri. Pegang biola waktu biola. Saya pegang biola begini, pas Pak Harto lewat, Pak, senyum sama saya. Senyum begini. Saya kebayang-bayang senyumnya. Tiba-tiba saya, dalam hati saya, oh ini tiap latihan, tiap pulang tak hormatin. Saya bilang sama teman, nanti ini Bapak Presiden lewat nih. Jam 2, hormat ya. Nggak ada yang berani anak-anak. Masalahnya kalau Pak Harto dari Cendana kan otomatis harus apa di seberang jalan. Harus otomatis kan. Jadi yang hormatin cuma Bapak doang? Harus kemana? Ke trotoar. Harusnya nyebrang ke trotoar itu. Pas nyebrang sendiri aja udah. Soalnya, Pak Harto hormat lagu ini. Ketawa sambil begini sama saya. Wah saya senang, senang. Dalam hati, wah tak hormatin, udah tak hormatin. Terus anak-anak nggak ada hormat, nggak ada yang berani. Tiba-tiba saya ngawur, ngelindur. Jadi setiap apa, tukang makanan tuh yang lagi goreng apa, mie untuk apa, pembelinya, Mas, sini Mas. Dia orang takut sama saya, dimatiin kompornya. Apa bos? Mau ikut saya nggak? Apa? Saya mau diundang Pak Harto. Dia ketawa, mesem. Semuanya tak gituin Mas Dedi, semuanya tak gituin. Bilang mau diundang Pak Harto? Tukang parkir, tukang apa, semuanya tak gituin, nggak ada yang mau ikut. Dan ternyata? Hanya teman saya yang ikut hari itu. Ri,
Apa bos? Mau ikut saya? Mau bos. Mau aja dia. Nanti dulu nih. Tahu nggak nih? Kenapa bos? Aku nih mau dipanggil Pak Harto kayaknya. Dan benar dipanggil akhirnya, Pak? Iya, akhirnya dipanggil kejadian mas. Benar dipanggil Saya Pak Harto? dipanggil. Nyanyi di sana? Nyanyi saya. Oh, oke. Ya, anak bagaimana? Ya, poin yang paling penting adalah rajin sholatnya itu luar biasa. Dan itu janji Allah akan kasih keberkahan rezeki. Karena rezeki itu yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Gajinya 10 juta tapi keluarganya nggak tenang, apa gunanya? Iya. Pilih mana gaji 10 juta keluarganya nggak tenang dengan gaji 15 juta tapi keluarganya tenang. Pilih mana? Ya, kan itu salah satu keberkahan orang sholat luar biasa. Ya. Dan saya jadi juga diajak sholat, tapi saya sudah jamak, jadi sudah itu semuanya. Dan luar biasa. Saya malah jarang ngajak sholat Mas Dedi. Gitu ya. Enggak, yang gaji tadi itu salah, Ustaz. Iya. Kan 10 juta keluarganya nggak tenang. Dengan 15 juta tapi keluarganya tenang. Pilih mana coba? Yang 15 juta tenang? Iya, itu bener, pinter berarti milih. Iya. Kan yang penting adalah ketenangan rumah tangga tadi. Meskipun 15 juta tapi kan tenang. Daripada 10 juta tapi nggak tenang. Ini yang bener yang ini ya. Iya, logikanya gitu kan. Iya, itu logika banget. Wow, mantap Ustadz Wijayanto, luar biasa. Kesel saya lama-lama. Oke, baik, tapi terima kasih udah hadir di sini semuanya. Feral, mungkin ada yang mau disampaikan buat orang di rumah atau siapapun? Nggak ada. Oh, guru les apa aja lagi nungguin? Guru les lagi nungguin? Iya. Rasya? Nggak ada. Nggak ada, oke. Buat Anda berdua sukses terus. Usia masih muda, mudah-mudahan terus berkarya di Indonesia atau dimanapun. Yang penting terus berkarya supaya menjadi yang terbaik ya. Dan saya mengambil quotes dari tadi saya nanya Feral, kamu kan tadi cerita tentang ayah, tentang apa, tentang keluarga dan sebagainya. Punya kata-kata yang mungkin bisa menggambarkan itu. Dan Feral mengatakan bahwa dia mengeluarkan quotes-nya, tapi intinya adalah bahwa hidup itu terlalu singkat bagi Feral untuk memikirkan hal-hal yang tidak membahagiakan ya. So life is too short to be anything but happy. Saya dari Corbusier, inilah Hitam Putih.